أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan tentang pengajaran kitab Kabair susunan Syekh At-Tamimi rahimahullah, di mana kita sekarang sudah masuk ke dalam pelajaran Kabairul Lisan, yaitu dosa-dosa besar lisan ya, atau ucapan ya, karena ini perlu diulang-ulang ya, kajian, pembahasan ya, penjelasan tentang dosa-dosa besar lisan, karena ini adalah merupakan amalan yang terbanyak. Lisan itu adalah merupakan amalan yang terbanyak yang dikerjakan oleh umat manusia, bahkan kaum muslimin. Karena setiap hari kita pasti berbicara, setiap hari kita pasti mengucapkan kalimat demi kalimat, baik kepada keluarga ataupun orang lain. Nah, kalau seandainya kita tidak dapat ya mengendalikan, kita tidak dapat ya katakanlah menguasai lisan kita, maka betapa banyaknya kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, apakah itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kajian tentang dosa besar lisan itu, yaitu bab tentang babu syiddatil jidal, bab tentang kerasnya, syadidnya, kuatnya al-jidal, yaitu jidal, perdebatan ya. Jadi ini menjelaskan nanti tentang hal yang berkaitan dengan masalah debat, masalah jidal, masalah perkelahian ataupun pertengkaran mulut ya, antara seseorang dengan seseorang yang lain, bahkan di antara kaum muslimin, baik itu berkenaan dengan masalah-masalah dunia ataupun masalah-masalah agama ya. Karena betapa banyak orang-orang ini ketika berselisih, ketika bertengkar ya mulut ya, ketika berdebat dengan orang, itu hanyalah untuk memuaskan syahwatnya, hanya untuk mengeluarkan unek-uneknya, sehingga dengan mudahnya seseorang itu nanti membuka aib orang lain, sehingga dengan mudah dia merendahkan, menghina orang lain dalam debatnya itu. Dan betapa juga banyak di antara umat manusia, bahkan kaum muslimin, ketika berdebat itu ya, mereka nanti berusaha menjatuhkan wibawa, berusaha untuk ya merendahkan, membuat malu lawan bicaranya, karena memang niatnya seperti itu ya. Makanya banyak debat juga dalam masalah-masalah agama misalnya. Jadi banyak orang berdebat itu bukan untuk mencari benar dan salah ya, tetapi yang diharapkan dalam debat itu, banyak di antara kita umat Islam bahkan yang ketika debat itu hanyalah untuk mencari menang dan kalah ya. Jadi kalau dia sudah mampu menguasai pembicaraan sehingga orang yang diajak debat itu tidak lagi mampu berkata-kata, padahal dianya bisa jadi salah atau keliru atau berpegang pada perkara-perkara yang batil, tapi kemampuan dia dalam berbicara itu hebat, sehingga dengan cepat dia menguasai pembicaraan. Nah, dia menang dalam pembicaraan, karena yang dicari memang adalah ya menang dan kalah ya.
bukannya benar dan salah. Itu banyak ya di antara kita tuh begitu. Makanya kita kalau berdebat itu bukan untuk mencari menang dan kalah, tetapi juga yang penting harus kita pelajari adalah, apalagi ini berkenaan dengan masalah agama, kita harus mencari benar dan salah. Kebenaran kalau seandainya itu datang dari lawan bicara kita, lawan debat kita, kita harus terima. Dan gak usah kita mempertahankan kebatilan, kesalahan kita. Kita akui kebenaran yang disampaikan oleh orang. Selama orang-orang itu yang menjadi lawan bicara kita itu selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, selalu berpegang kepada pemahaman para ulama salaf terdahulu. Ya, gitu. Ya, jadi kita akui bahwa apa yang selama ini kita pegang, selama ini yang kita pahami adalah salah atau keliru. Atau juga banyak di antara kaum muslimin ya, atau umumnya lah manusia, ketika debat itu ya hanyalah untuk mencari pembenaran, ya bukan mencari kebenaran. Ya, jadi dia debat itu hanya untuk mencari pembenaran aja yang selama ini dipahaminya. Ya, untuk mencari pembenaran terhadap apa yang selama ini dilakukannya. Maka ketika kebenaran datang, dia menolaknya, membantahnya. Ya, bahkan akhirnya merembet kemana-mana, membahas masalah pribadi dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya, nah dari yang menjelaskan tentang ini disampaikan oleh Asy-Syaikh At-Tamimi. Yang disampaikan adalah pertama surat Al-Baqarah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah di situ ada penjelasan, yaitu surat 2. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa min, dan di antara an-nasi manusia, di antara manusia, ini menunjukkan akan selalu ada orang-orang seperti ini. Yang bagaimana orangnya? Yang bagaimana orang tersebut? Man, ada orang yang yujibu, ada orang yang menakjubkan, ada orang yang mempesonakan ke dirimu, kauluhu, ucapannya. Jadi ada orang yang ucapannya menakjubkan, mempesonakan karena kefasihannya, karena gaya bicaranya, karena lepasnya dalam berbicara. Ya, jadi ada orang-orang yang ketika berbicara itu memang menakjubkan, yaitu fil hayat di dunia, dalam kehidupan dunia ini. Ya. Dan bahkan wa yushhidullah, bahkan dia mempersaksikan kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Dia akui bahwa dia orang mukmin, bahwa dia seorang muslim. Demi Allah saya muslim, saya ini seorang muslim gitu ngomongnya selalu. Demi Allah saya ini ahlus sunnah wal jamaah katanya. Tetapi di dalam ucapan-ucapan ternyata bertentangan dengan sifat dia sebagai seorang muslim. Ya, dalam gaya bicaranya, dalam debatnya itu, ia menunjukkan perbedaan dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tapi karena pandainya orang ini dalam berbicara, sehingga orang terpesona dengan gaya bicaranya. Ya, apalagi banyak yang lucu-lucunya, apalagi gaya bicaranya juga ya lembut barangkali, atau berapi-api misalnya, sehingga orang tertipu. Makanya Allah mengatakan, dan di antara manusia ada orang-orang yang bicaranya, yang ucapannya itu menakjubkan kamu, mempesonakan kamu dalam kehidupan dunia ini, dan bahkan dia mempersaksikan atas apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kemudian Allah mengatakan di sini, wa huwa, padahal orang tersebut yang menakjubkan ucapan itu dan mempersaksikan kepada Allah apa yang ada di hatinya itu, merupakan aladu al-khisam, aladu yang paling keras, al-khisam, permusuhan. Pada orang ini adalah orang yang paling sengit, orang yang paling keras permusuhan terhadap ajaran Islam. Orang ini adalah orang yang paling sengit permusuhan terhadap kaum muslimin. Orang ini adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Tapi kayak bicaranya, ya dia mengatakan bahwa dia seorang muslim, dia bahwa ahlus sunnah wal jamaah, ya, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat Allah sudah menyatakan ada orang-orang seperti ini. Makanya kita sekarang melihat ada orang-orang seperti itu, ya, dia mengakui dirinya sebagai seorang muslim, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tapi dia tidak segan-segan mencela para ulama ahlus sunnah, dia mencela para ulama salaf. Ya, bahkan dia tidak segan-segan mencela, memaki, menyesatkan atau menyatakan sesat orang-orang yang
mengamalkan ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih misalnya. Nah, inilah orang yang dimaksud oleh ya Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian Rasulullah menegaskan lagi ya dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau lebih menegaskan lagi dengan suatu sabdanya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis secara marfu, Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya abghada, yang paling dibenci ar-rijal, dari orang-orang, ilallah, oleh Allah, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-aladu, orang yang paling keras, al-khasimu, yaitu pertengkarannya, perdebatannya, penolakannya. Itulah orang yang paling Allah benci. Walaupun dia bertitel kiai, walaupun dia dikatakan habib, walaupun dia seorang ngakunya ustadz, ya bahkan pemimpin pesantren, ya atau merupakan cendekiawan muslim, tokoh agama misalnya, ya kalau dia itu adalah orang yang sangat sengit permusuhannya terhadap ajaran Islam, tapi dia tidak mengatakan saya anti ajaran Islam, saya anti syariat Islam, tidak. Tapi ketika menanggapi orang yang menggunakan cadar, orang yang berjenggot, orang yang celananya ngatung, orang yang berpoligami atau perempuan-perempuan yang mau dipoligami misalnya, ya, atau orang yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi lainnya misalnya, maka dia adalah orang yang pertama-tama, maka orang ini berada di barisan yang paling depan untuk mencela, untuk memaki, menghina orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi tersebut. Nah itu, ya, dan itu terbukti banyak sekali orang-orang sekarang begini, ngakunya muslim, tapi dia berada di pemahaman barisan orang-orang liberal. Dia lebih condong kepada pemahaman orang-orang kafir. Ya, dia lebih damai, lebih berteman akrab, lebih berkumpul dengan orang-orang Syiah, dengan orang-orang Sufi misalnya. Nah, ini bisa kita jumpai. Ya, dengan orang-orang menjalankan Quran Sunnah, orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman ya para ulama salaf soleh, ya mereka itu menjauh. Tapi dengan orang-orang yang menjalankan tradisi-tradisi kemusyrikan, tradisi-tradisi Syiah, tradisi-tradisi orang-orang Nasrani ataupun Yahudi, mereka itu berkolaborasi, mereka itu bersatu padu, mereka berada di barisan orang-orang tersebut. Tapi kita jumpai, ya makanya Rasulullah mengatakan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-alad, ya orang yang paling keras, al-khasimu, yaitu pertengkarannya, perselisihannya, perdebatannya. Ya bisa kita lihat. Ya, mudah-mudahanlah kita dijauhkan dari sifat orang-orang seperti ini yang menggampang-gampangkan diri, memudah-mudahkan diri untuk mendebat ya ayat-ayat Allah, mendebat hadis-hadis Nabi, mendebat ulama-ulama yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ya Rasulullah, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, atba'ut tabi'in, maupun para imam yang 5 dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya mudah-mudahan kita tidak berada di barisan mereka. Ya, hendaklah kita ini berada, hendaklah kita menempatkan diri kita bersama barisannya Rasulullah dan juga para sahabat yang dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ya, aku ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Imam Tirmidzi, ya cuma di sini didoifkan oleh Syekh Albani, ya, tapi karena memang ada di bukunya, kita bacakan juga. Walid Tirmidzi, bagi Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, hadisnya secara marfu, kata Rasulullah, kafa bika isman alla tazala mukhasiman. Kafa, cukuplah bika dirimu isman, melakukan perbuatan dosa, cukuplah kamu senantiasa berbuat dosa. Allah tazal, karena engkau senantiasa, engkau selalu mukhasiman, selalu mendebat. Jadi orang maksudnya kalau mendebat ya hadis-hadis Nabi, mendebat ayat-ayat Allah, maka dikatakan bahwa dia itu adalah orang yang berdosa. Ya, jadi orang dikatakan berdosa kalau gemar ya mendebat, kalau gemar menyelisihi, kalau gemar ya menentang ya
kebenaran dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis sebelumnya juga itu. Nah, jadi di sini ya ayat-ayat seperti ini menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang umumnya merupakan fitrah sebetulnya manusia itu ya untuk mengerjakan ya jidal ini atau debat ini. Ini fitrah manusia memang pada dasarnya. Jadi kalau ada seseorang mengungkapkan pemikirannya, mengungkapkan pemahamannya, lalu bertentangan dengan dirinya, berseberangan dirinya, fitrah orang itu untuk mendebat biasanya. Tetapi yang harus dipahami bahwa kalau orang itu mempunyai pemikiran, mempunyai pemahaman sesuai dengan Quran Sunnah, kita harus mengendalikan diri kita. Kita harus menahan diri kita untuk tidak mendebat, karena orang itu berada di atas ya kebenaran Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kita harus belajar menahan diri kita. Ya, bahkan kalau bisa kita harus memiliki pemahaman, kita juga harus mempunyai pemikiran seperti orang itu. Nah, dari mana kita bisa lihat bahwa itu adalah merupakan fitrah iya atau kebiasaan manusia? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ya di dalam Quran surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguh-sungguh kami telah mengulang-ulang ya di dalam Al-Qur'an ini ya kepada manusia berbagai macam perumpamaan. Jadi Allah sungguh-sungguh ya telah menjelaskan, telah mengungkapkan berbagai macam permisalan secara berulang di dalam Al-Qur'an ini. Ya, banyak sekali Al-Quran mengulang-ulang ayatnya, ya mengulang-ulang penjelasan ayatnya, tetapi Allah mengatakan ini kita ambil wa kanal insan, dan adalah manusia itu aktsara syai'in adalah makhluk yang paling banyak debatnya, orang makhluk yang paling banyak membantah ya. Di dalam mengatakan bahwa memang manusia ini adalah merupakan makhluk yang paling banyak membantah, yang paling banyak membangkang, yang paling banyak mendebat. Ya, jadi itu fitrahnya. Nah, tapi nanti kalau kita perhatikan ya di dalam ayat Quran maupun hadis Nabi, kalau mendebat Al-Quran, mendebat hadis nggak boleh. Jelas ada larangannya. Ya, misalnya al-jidalu fil Quran kufrun. Jika dalam masalah Al-Quran, debat masalah Al-Quran, bantah dalam masalah Al-Quran, perbuatan kufur disebutkan dalam hadis. Itu dari pertama ya, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti bahwa itu memang adalah merupakan fitrah manusia ya, suka mendebat, suka membantah, suka membangkang ya. Makanya ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang ingin menempatkan diri sebagai seorang mukmin, tidak boleh bagi kita untuk membantah ayat-ayat Allah. Sebagaimana juga Allah telah mensifatkan orang-orang beriman, misalnya dalam surat An-Nur Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Innama hanyalah ya, innama kana hanyalah ada qaulu ucapan, hanyalah ada ucapan atau perkataan ya orang-orang beriman itu, hanyalah ada perkataan, hanyalah ada ucapan orang-orang beriman itu idza apabila du'u diajak, apabila diseru ilallah kepada Allah ya, dan juga kepada rasulihi kepada rasulnya, hanyalah ada ucapan orang-orang beriman itu apabila diseru, apabila diajak kepada Allah yaitu Al-Quran dan rasulnya yaitu hadis, supaya rasulullah yang memberikan hukum di antara mereka ya, ayyakul hanyalah ada ucapan sami'na wa ata'na. Itu jadi enggak mendebat, menerima ya, begitu juga dalam ayat yang lain, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya. Jadi tidak pantaslah atau haramlah bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, maka ada bagi mereka khiyarah, pilihan yang lain dari perkara yang telah ditetapkan tersebut ya. Tidak pantas ya bagi kita itu, kalau kita seorang mukmin atau seorang wanita itu sebagai seorang mukminah,
apabila Allah dan Rasul menetapkan A misalnya, lalu mereka memilih B, ya akan milih A juga kita sebagai seorang mukmin. Dan banyak ayat yang semakna dengan, dan kita tidak perlu mendebat. Sebab kalau kita mendebat ayat Quran, berarti kita mendebat Allah, kita membantah Allah, kita membangkang kepada Allah. Kalau kita mendebat hadis, berarti kita ya membangkang, ya kita menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan menentang Allah Rasul itu bukan menunjukkan sifat orang-orang mukmin. Nah itu ya, ini harus pahami. Ya harus kita mengerti ya batasan. Ya kita ini sebagai seorang mukmin, jangan membiasakan diri mendebat, jangan membiasakan diri membantah, ya ataupun menentang ya apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun kita jumpai banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebagaimana nanti ada kutipan di dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa orang yang mendebat itu ya akan menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surat Ghafir Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang menjidal, orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa suatu keterangan, tanpa suatu dalil yang datang kepada mereka, amat besar kemurkaan, amat besar kemarahan di sisi Allah dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu marah, Allah itu murka kepada orang-orang yang suka mendebat ayat-ayatnya. Begitu juga kita kalau orang mukmin, pasti kita akan marah, kita pasti akan murka, kita pasti tidak akan suka kepada orang-orang yang gemar mendebat ayat-ayat Allah, yang mempersoalkan ayat-ayat Allah. Karena jelas di dalam hadis, ya al-mira'u fil Quran kufrun. Debat dalam masalah Al-Quran, bantah-bantahan dalam ayat Quran itu perbuatan kufur. Ya, kemudian Allah mengatakan lagi, demikianlah Allah telah mengunci mati setiap hati orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Orang-orang begini ia adalah orang-orang yang telah dikunci mati hatinya sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain yaitu masih surat Ghafir ayat ke-56 Allah mengatakan, Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang suka menjidal, orang-orang yang suka mendebat atau membantah ayat-ayat Allah tanpa dalil, tanpa keterangan yang datang kepada mereka, tidak ada dalam hati mereka melainkan hanyalah sifat sombong, sifat merasa besar yang sekali-kali mereka tidak akan dapat mencapai kebesaran, ya. Nah, itu karena sombongnya. Ya Allah mengatakan bahwa ini adalah merupakan sifat sombong karena ingin merasa besar, yang sekali-kali orang ini tidak akan mendapatkan kebesaran di dunia ini, apalagi nanti di hari kiamat. Maka menghadapi orang begini kata Allah, fasta'id billah, berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah, ya. Ya, makanya Allah serupakan dia dengan syaitan, di mana kita juga berlindung dari syaitan. Maka dengan orang-orang yang suka mendebat ini kita pun diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari tipu daya orang tersebut, dari keterpikatan kita dengan ucapan-ucapan mereka, karena sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran ya mengenai orang yang suka mendebat, orang-orang yang suka menjidal ayat-ayat ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku untuk orang yang suka mendebat hadis-hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Zukhruf, ya nanti akan dikutip oleh oleh sebuah hadis ya dibawakan ya oleh Rasulullah SAW. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun.
Dan mereka mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan kami, apakah sembahan-sembahan kami yang lebih baik, atau apakah dia itu Allah? Dan mereka tidaklah membuat-buat suatu perumpamaan ya untukmu, melainkan dengan tujuan, melainkan dengan maksud hanya untuk membantah saja. Jadi orang-orang ya kafir, atau kita zaman sekarang orang-orang munafik, membuat suatu perumpamaan, memberikan penjelasan ini, penjelasan itu, ngalor ngidur ucapannya. Tujuannya itu hanyalah untuk mendebat. Tujuannya adalah untuk membantah, membangkang apa yang disampaikan ya oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Allah, bahkan sebenarnya mereka adalah kaumun, orang-orang yang khasimun, orang-orang yang suka membantah, orang-orang yang suka membangkang. Jadi umumnya orang ketika mendebat, ketika melakukan jidal, itu tujuannya hanya untuk membantah ayat Allah, hanyalah untuk menolak hadis-hadis Nabi sebetulnya. Nah, makanya tinggalkanlah perdebatan, ya tinggalkanlah ya jidal, ya karena tidak ada faedahnya dalam jidal itu sedikit pun. Ya apalagi ada suatu ungkapan, ya dalam sebuah ungkapan ada suatu kalimat, wa ma jadalani jahilun illa wa ghalabani. Ya, jadi kalau kita debat kepada sembarangan orang itu sampai ada suatu ungkapan, wa ma jadalani jahil, tidaklah seorang jahil itu, seorang bodoh itu mendebat aku, illa melainkan wa ghalabani, dia pasti akan dapat mengalahkanku. Jadi kalau kita debat dengan orang yang bodoh, orang yang tidak menguasai sesuatu, ini yang main hanya emosi saja, hanyalah hawa nafsu saja, kita pasti akan kalah, karena dia sudah tidak bicara keilmuan, ya hanya melihat kata-katanya saja, bahkan suka menyerang fisik, menyerang kelompok, menyerang apa yang menjadi lawan bicaranya. Ya, padahal dia juga nggak pernah tahu, dia cuma dengar-dengar, dia cuma tahu kilawakol dari orang. Nah itulah, kita nggak ada untungnya kalau berdebat ya dengan orang, walaupun nanti dalam debat juga ada yang dibolehkan sebetulnya kalau memang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan hidayah, dibolehkan. Ya karena Allah mengatakan dalam ayat misalnya wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Nah itu boleh kita debat. Ya tapi kalau memang tujuan orang itu ngajak kita berdebat atau mau berdebat dengan kita, kalau memang itu untuk mencari kebenaran, ya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kalau bukan untuk itu, nggak boleh. Jangan layani. Lebih bagus kita ya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jadi kalau orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu ya khotobah, berbicara, mengajak kita itu berbicara atau misalnya mendebat, ya orang-orang aja itu qalu salam, ucapkanlah dengan ucapan salam saja. Sudah salam perpisahan, kita ucapkan salam langsung pergi, dan gak usah melayani orang-orang yang bodoh itu. Ya karena hanya akan membuat ya sesuatu itu ya menjadi tidak baik. Ya sebagaimana tidak datang penjelasannya. Ya oleh karena itulah, setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an tadi sudah jelaskan berkenaan dengan ya larangan kita dari menjidal, berdebat ya dalam beberapa ayat tadi, apalagi berkenaan dengan masalah agama, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an ataupun menjidal Rasulullah, karena sifat orang beriman adalah sami'na wa ata'na, dan tidak pernah memilih-milih aturan yang dibuat Allah dan Rasul ya. Nah sekarang Rasul juga begitu ya, sudah menjelaskan kepada kita, sudah menerangkan kepada kita tentang keutamaan yang meninggalkan perdebatan. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah ya radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man tarakal mira wa huwa mubtilun bunyalahu baitun fi rabadil jannah, wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunyalahu fi wasatiha, wa man hasuna khuluquhu bunyalahu fi a'laha. Man tarakal mira, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, barang siapa yang meninggalkan jidal, wa huwa mubtil, padahal dia adalah batil, padahal dia berpegang kepada yang salah, dan dia meninggalkan debat itu karena dia tahu dia salah ya, maka bunyalahu, dibuatkan untuk dia baitun, sebuah rumah,
fi robadil jannah, di pinggir surga, di tepi-tepi pagarnya atau dindingnya surga. Jadi barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia memang dalam berpegang kepada kebatilan, dia tahu bahwa dia nggak benar, tapi dia meninggalkan perdebatan, maka orang yang meninggalkan perdebatan itu nanti akan dibuatkan oleh Allah, yaitu sebuah rumah yang berada di tepi atau berada di dinding daripada dindingnya surga. Kemudian wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan wa huwa muhiq, padahal dia benar, ya, dia tahu dia benar karena berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis, maka bunyalahu, dia akan dibangunkan sebuah rumah fi wasatiha, yaitu di tengah-tengah surga. Ya, jadi kalau dia meninggalkan perdebatan padahal dia tahu dia adalah benar, ya, tapi dia tidak ingin berdebat, ya, apalagi berdebat dengan orang-orang hanya akan menjauhkan mereka dari kebenaran, maka kelak orang seperti ini akan dibuatkan sebuah rumah, ya, yang berada di tengah-tengah surga. Waman, dan barang siapa hasana khuluqahu, barang siapa yang membaguskan, mengelokkan akhlaknya, bunyalahu fi'alaha, maka akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di tempat yang paling tinggi dari surga itu. Nah, itulah keutamaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, ya, dan hadis ini adalah hasan li ghairihi, dan ini tercantum dalam kitab Sahih, kitab At-Targhib wa Tarhib. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah mengatakan dari Mu'adz bin Jabal berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah wa yabitu fi wasatil jannah wa yabitu fi a'lal jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa tarakal kadiba wa in kana mazihan wa hassana khuluquhu. Aku, kata Nabi, ada seorang pemimpin di sebuah rumah yang berada di pinggiran, ya, surga, yang berada di dinding-dinding pagar-pagarnya surga. Dan juga saya adalah pemimpin di sebuah rumah yang berada di tengah-tengah surga. Dan saya juga berada di pemimpin di sebuah rumah di dalam surga yang paling tinggi, yaitu bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, meninggalkan kedustaan padahal cuma bersenda gurau, dan bagi orang yang membaguskan, mengelokkan akhlaknya. Itulah, ya, jadi kita dianjurkan dalam hadis ini, ya, bahkan orang yang melakukan ini, ya, maka dia akan dibuatkan rumah nanti di dalam surga. Apakah nanti itu di pinggir surga atau di tengah surga, atau nanti dibuatkan rumah di surga yang paling tinggi. Nah, salah satunya itu adalah orang yang tarakal mira, orang yang meninggalkan perdebatan, orang yang meninggalkan bantah-bantahan walaupun dia benar. Ya, jadi kita ini, ya, meninggalkan perdebatan bukan karena takut kalah, bukan. Ya, kan kadang-kadang ada orang beranggapan bahwa kita tidak mau berdebat itu karena takut kalah. Bukan, karena kita mencari surga, karena kita mencari balasan sebuah rumah nanti di dalam surga. Karena nggak ada faedahnya debat dengan orang-orang tertentu itu, karena mereka niatnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Mereka niatnya itu bukan untuk, ya, benar dan salah, tapi untuk menang dan kalah. Nah, tinggalkan orang-orang yang niat debatnya seperti itu. Ya, karena kita debat ini, kalau seandainya kita harus menyiapkan dalil-dalilnya, ayat-ayat Al-Qur'annya, hadis-hadisnya, kemudian penjelasan para ulamanya, yaitu ulama-ulama yang memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, begitu. Bukan sekedar menang omongan, menang bacot saja. Ya, bukan karena kepiawaiannya dalam berbicara. Ya, kita jangan tertipu dengan yang seperti itu. Karena debat itu adalah debat ilmiah, debat berdasarkan ilmu, bukan sekedar debat dengan rangkaian atau ungkapan kata-kata. Ya, ini dipahamilah. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan seperti ini, ya, tentang anjuran,
ya atau larangan lah istilahnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita meninggalkan perdebatan. Ya, maka rugilah bagi orang-orang yang tidak dapat meninggalkan perdebatan, bahkan mereka itu disibukkan ya dengan perdebatan demi perdebatan, baik itu secara tatap muka atau itu di medsos ya, atau itu di WA, bahkan sering kita jumpai dalam grup-grup ya yang dibuat oleh orang-orang itu. Maka grup-grup itu menjadi ajang debat, ajang caci maki. Yang tadinya ngomongnya saya, kamu, tiba-tiba jadi gue dan lo. Ya, yang tadinya ngomongnya baik-baik bisa, karena debat perbedaan itu, bisa ngomongnya itu keras dan bahkan kasar. Dan itu akan membuat risih orang yang berada di grup itu yang tidak terlibat di dalam debat. Coba ya, maka tinggalkanlah perdebatan, karena perdebatan itu hanya akan mengeraskan hati nanti ya. Nah, ini juga sebagaimana di dalam penjelasan para ulama ya, misalnya di sini Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, kata Imam Syafi'i, al-mira, debat fil ilmi, di dalam ilmu itu, yuksi, dapat mengeraskan al-qulub, hati, dan bahkan wa yuris, akan mewariskan, akan melahirkan, yaitu rasa dendam ya. Nah, itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa debat dalam masalah ilmu itu dapat mengeraskan hati ya, karena dia tersinggung, dia marah ya karena dicela, atau dia mungkin kalah ya dalam bicaranya, sehingga hati dia menjadi keras. Jadi bukan mencari benarnya, tapi akan mencari kekurangan, akan mencari kelemahan lawan debatnya, begitu. Dan yang kedua, dapat mewariskan dendam. Maka dia ketika kalah, maka dia belajar lagi, dia hadir ke kajian-kajian lagi, untuk sekedar apa? Untuk menambah ilmu, dan nanti akan membahas dendam dalam debat-debat selanjutnya ya. Nah, bisa kita lihat ya debat para ahli politik, coba ya, kalau seandainya tidak di media, itu akan saling celak-mencela, akan saling jatuh-menjatuhkan ya. Tapi karena disorot oleh televisi, apalagi mereka adalah calon pemimpin, maka suka jaim, menjaga image. Tapi kalau lihat di DPR misalnya ya, atau di tempat-tempat ini, bisa kita lihat debat-debat itu saling menjatuhkan ya. Kita lihatlah di ruang-ruang debat misalnya di televisi itu, yang kadang-kadang ini kita bisa lihat bagaimana kalimat-kalimat yang meluncur ya, dengan tajam, kasar, dan seterusnya. Dan bahkan tidak jarang atau tidak sedikit di antara mereka yang walk out, yang keluar, mereka meninggalkan perdebatan ya. Jadi debat-debat dalam masalah dunia saja seperti itu, apalagi masalah agama, makanya jauhkan. Jadi kalau kita debat masalah dunia ini, debat masalah politik, debat masalah ekonomi, debat masalah sepak bola misalnya, nggak ada gunanya, tinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Sebagian daripada bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berguna. Apalagi kalau bicara masalah ilmu agama, jangan ya, jangan suka melayani setiap debat, nggak ada faedahnya. Karena kalau kita menang juga misalnya dalam debat, itu tidak membuat kita hebat, dan kalau kita kalah juga nggak ada ininya ya. Nah, jadi nggak ada faedahnya menang ataupun kalah. Kalau kita emang debat itu emang cari benar dan salah, ya kita alhamdulillah kalau kita misalnya bisa menyampaikan kebenaran kepada orang dan orang itu terima, insya Allah pahala buat kita. Tapi kalau kita misalnya ternyata salah, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu dari orang, kalau memang mencari benar dan salah. Tapi kalau mencari menang dan kalah, wah, kalau kita menang rasanya bangga, kita sudah merasa hebat, padahal belum tentu apa yang kita anggap menang itu adalah benar. Kebalikannya, kalau kita kalah, kita dendam dan tidak balas dendam suatu saat nanti ya, seperti itulah ya. Jadi kalau masalah dunia aja wajib kita tinggalkan, apalagi masalah-masalah agama, jauhi dan hindari, baik itu secara tatap muka ataupun itu di dalam dunia medsos, di dalam dunia maya, jauhkanlah, nggak ada gunanya, karena akan menjadikan hati kita menjadi keras. Kemudian Imam Malik mengatakan, laisa hadzal jadalu minad din syai', ya,
Jadi tidaklah perdebatan ini dari masalah agama sedikit pun. Jadi agama tidak pernah menjelaskan, agama tidak pernah menerangkan, dan ini bukan bahagian dari agama sedikit pun. Karena jeda itu dilarang. Agama adalah sami'na wa ata'na. Ya, ingat ya, agama itu hanyalah masalah sami'na wa ata'na. Ya, agama adalah masalah wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya. Jadi kalau ayat Quran datang kepada kita, hadis-hadis Nabi datang kepada kita, ya udah sami'na wa ata'na, atau kita yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya. Ya, nggak ada keberatan, nggak ada penolakan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan ya dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Makanya debat itu bukan bahagian dari agama sedikit pun. Itu menurut Imam Malik rahimahullah. Qala Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, idza aradallahu azza wa jalla biqaumin syarran fataha alaihimul jidal wa mana'hum al-amal. Jadi Allah kalau menghendaki, Allah azza wa jalla kalau menghendaki keburukan kepada suatu kaum, ya, dikata Imam Al-Auza'i rahimahullah, Allah itu kalau menghendaki keburukan kepada suatu kaum, Allah bukakan untuk mereka perdebatan, dan Allah menahan mereka, mencegah mereka dari beramal. Jadi ketika mereka ngaji, belajar, baca ini, baca itu, kalau Allah menghendaki keburukan kepada mereka, maka yang adalah untuk debat ilmu yang dipelajarinya itu, bukan untuk beramal. Ya, selalu mencari lawan tanding untuk menunjukkan kemapanannya, untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kepakarannya. Dia mencari lawan tanding untuk debat, bukan untuk diamalkan. Ya, karena Allah memang menghendaki keburukan kepada suatu kaum. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada suatu kaum, ya kepada seseorang lah misalnya, maka Allah akan bukakan untuk mereka itu yaitu amal, dan menutup bagi mereka itu jidal. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, mafhum mukhalafah dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, Allah bukakan kepada kita pintu amal. Kita beramal lah, kita ngaji, kita baca buku, atau kita memahami suatu ilmu itu untuk kita amalkan, bukan untuk diperdebatkan. Tapi sayang Pak, sekarang orang itu, ya berarti Allah menghendaki keburukan kepada mereka, ya karena mereka ngaji itu hanya untuk pengetahuan saja, di mana pengetahuan itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk debat. Ya, aliyadzubillah. Nah itulah contoh-contoh yang dikatakan oleh imam-imam terdahulu. Begitu juga berkata ya Muslim bin Yasar annahu kana yaqul. Jadi berkata Muslim bin Yasar rahimahullah, annahu kana yaqul, bahwasanya dia pernah mengatakan, iyyakum wal miro, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap debat, terhadap ya bantah-bantahan. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya debat itu, bahwasanya bantah-bantahan itu adalah saatun, suatu waktu di mana jahilal alim, di mana seorang alim bisa menjadi bodoh, wa biha yabtagi syaiton ya zallatu, dan kemudian ya setan menginginkan ketergelinciran orang berilmu itu. Jadi hati-hati. Jadi debat itu adalah suatu waktu, suatu saat di mana pada saat itu orang-orang yang berilmu menjadi bodoh. Ya, karena dia nggak bisa ngomong, hanya tahu saja, maka bisa jadi orang yang berilmu jadi diam, nggak berkutik melawan orang bodoh yang pintar ngomong. Dan juga ya, debat itu adalah suatu waktu yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggelincirkan manusia, bahkan menggelincirkan orang yang berilmu. Ya, makanya jauhi perdebatan. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Abu Kilabah rahimahullah, yaqulu berkata, la tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian duduk-duduk, janganlah kalian bermajlis dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, wala tujadiluhum, dan janganlah kalian mendebat mereka. Fa innila aman ayyakmisukum fi dhalalah, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman bahwa mereka dapat menenggelamkan kalian dalam kesesatan. Ya, karena tidak aman
bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu ketika mereka itu diajak debat atau kemudian mereka mengajak kita debat dan kita terima, boleh jadi ada nanti sesuatu yang dapat menenggelamkan kita, dapat menjerumuskan kita dalam kesesatan, atau yulabisu alaikum fidin, atau dapat menyamarkan, dapat mengaburkan agama bagi kalian, yaitu ba'dama lubisu alaihim, sesuatu atau sebahagian yang telah tersamar atas mereka. Ya, jadi juga, jadi janganlah kita ini bermajlis, berduduk-duduk dengan orang-orang yang hidupnya itu selalu mengikuti hawa nafsu. Dan juga jangan diajak debat atau kita menerima ajakan mereka untuk berdebat dengan kita. Ya, karena kita harusnya nggak merasa aman bahwa nanti mereka dapat membenamkan kita, dapat menggelincirkan kita dalam kesesatan, atau minimal pemahaman agama kita yang tadinya terang menjadi samar atau jadi kabur kembali. Sebagaimana mereka juga selama ini hidup dalam beragama mereka juga samar-samar, nggak jelas mereka itu. Nah, itu dikatakan oleh Abu Kilabah rahimahullah. Kemudian berkata an Muawiyah ibnu Qurrah, berkata Muawiyah bin Qurrah, qala, berkata dia, al-khusumatu fid dini tuhbitul a'mal. Jadi perdebatan, berbantah-bantahan dalam agama itu tuhbitu, dapat menggugurkan, dapat menghapus amal-amal. Ya. Nah, itu. Jadi debat dalam masalah agama ini hati-hati, karena dapat menghapuskan ya amal-amal kita. Ya, karena biasanya kita kalau sudah debat lupa diri, sehingga kita menyebutkan amal-amal kita, bahwa kita sudah mampu ini, sudah mampu itu, kita sudah begini, kita sudah begitu, kita sudah mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan seterusnya. Akhirnya gara-gara kita menyebutkan kebaikan-kebaikan kita menyebutkan apa keutamaan-keutamaan kita, hapuslah semuanya. Itu diantara keburukan debat itu begitu. Ya, karena kita ingin nggak mau dikalahkan. Ya, kita tidak mau direndahkan, maka kita suka begitu menyebutkan amal kita. Oh, saya sudah begini. Akhirnya gara-gara kita menyebutkan amal-amal kita, jadi hapuslah ya kebaikan-kebaikan amal kita. Begitu juga dikatakan di dalam penjelasan yang lain ya, dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, kata beliau, ya rahimahullah, man ja'ala dinahu gordon lil khusumat aksarut tanakul. Jadi barang siapa yang menjadikan agama itu sebagai tujuan untuk berdebat, nah, jadi barang siapa yang tujuan beragama untuk berdebat, baik dia masuk Islam atau dia masuk pesantren, ikut kajian-kajian, ya belajar agama, kuliah agama, tujuan adalah untuk khusumat, untuk debat, untuk saling debat misalnya, maka aksaru at-tanakul. Boleh jadi orang ini akan banyak berpindah keyakinan. Tanakul itu berpindah, ya maksud keyakinan. Ya, dari keyakinan A, keyakinan B, keyakinan B. Karena debat, nggak boleh ini sedikit langsung dia terpengaruh. Karena orang ini nggak punya pendirian akhirnya. Orang-orang yang suka berdebat ini, ketika ada orang yang mampu mengalahkannya, apalagi logikanya itu dikalahkan, maka boleh jadi maka akan mudah pindah keyakinan. Yang tadi dia Islam biasa berdebat dengan orang Syiah, akhirnya nggak mampu ikut Syiah. Ya, ini lagi dengan orang tarekat, ikut tarekat. Nanti lagi kalah debat lagi dia dengan orang liberal, ikut liberal. Ya, nanti begini lagi dengan orang Yahudi, ikut Yahudi, dan bahkan bisa pindah agama. Bukan hanya pindah keyakinan, ya dari satu firqah ke firqah yang lain dari agama, tapi bisa jadi pindah keyakinan dalam hal agama. Alhamdulillah. Ya, makanya jauhkanlah perdebatan, karena banyak debat itu akan menjadi tempat ya atau menjadi wadah yang jelek, karena kita tadi nggak punya pendirian akhirnya. Apalagi kita sendiri belum punya kemapanan dalam beragama. Kita sendiri masih sifatnya itu masih labil misalnya, ya masih suka memahami agama juga masih samar-samar, ya belum punya akar yang kuat, belum punya pondasi yang kuat, ya otomatis lah nggak boleh ada orang ngomong hebat dikit, lo masuk akal sedikit, ya udah langsung ikut orang tersebut. Ya, dan itu banyak contoh-contoh di zaman Nabi aja ada orang begitu. Ya, bisa kita lihat bagaimana kisah dulu Musailamah yang ingin didebat, ternyata malah ikut Musailamah al-Kadzab itu. Ya itulah, alhamdulillah. Makanya kita ini kalau masih lemah iman apalagi, jangan kita mengajak debat orang.
Ya, lebih bagus perbaiki diri kita, perkuat iman kita, ya kemudian tambah terus ilmu kita, dan jangan melayani ya orang-orang yang mengajak debat kepada kita. Ya, itulah makanya kita wajib berhati-hati dalam debat. Ya, makanya juga di dalam sebuah riwayat juga dari Sufyan bin Amr, yaitu bin Qais, dia berkata, qultu lil hakam, aku pernah bertanya kepada al-hakam, mattorun nas ilal ahwa, apa sih yang dapat menjatuhkan manusia itu kepada hawa nafsu? Apa sih yang bikin orang itu mudah terjatuh, mudah tergelincir kepada hawa nafsunya? Qala, menjawab al-hakam, al-khusumat, yaitu pertengkaran, perselisihan, perdebatan. Ya, orang kalau sudah berdebat itu banyak mudaratnya. Bisa ikut keyakinan orang, bisa melakukan hal sesuai dengan hawa nafsunya, ya kemudian juga berdasarkan logikanya dan yang lain-lainnya. Tidak ada kebaikan dalam debat sedikit pun, kecuali kalau memang untuk tujuan kebenaran. Ya mungkin nanti dalam pembahasan yang lain akan dijelaskan debat-debat yang dibolehkan. Nah, tetapi di sini karena sesuai dengan babnya, bahwa ya debat, ya apalagi debat yang sengit, debat yang keras, apalagi berkenaan dengan masalah agama, ini sangat dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini dapat menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ya, katakan ila anna jidal wal khusumah kabiratun min kabairi dzunub. Jadi bahwa jidal itu atau pertengkaran itu merupakan kabiratun, merupakan satu dosa besar di antara dosa-dosa besar, ya, karena akan membawa kepada pengaruh-pengaruh jelek, ya. Jadi jidal itu dapat membawa kepada pengaruh-pengaruh jelek. Berbeda dengan apabila jidal itu untuk menjelaskan kebenaran, untuk membuka subhat, untuk menolak kemudaratan, maka jidal, debat ini ada sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, yaitu dengan kalimat wajadilhum billati hiya ahsan, maka jidallah mereka, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Nah itu. Jadi asal hukumnya di debat ini adalah merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Dan jidal itu adalah menggunakan lisan. Debat ini menggunakan perkataan. Makanya hati-hati kita memanfaatkan lisan kita. Jangan sampai jatuh kepada perdebatan. Jangan sampai kita ini lebih mengutamakan atau lebih mementingkan perdebatan. Ya, makanya kalau orang-orang dulu itu ya lebih menjaga ucapan, lebih banyak mereka diam daripada berdebat. Ya karena emang nggak mudah kita ini belajar diam itu nggak mudah. Ya, sebetulnya kita belajar diam itu lebih sulit daripada kita belajar bicara. Nah, makanya kalau kita tahu betapa sulitnya kita belajar diam, belajarlah diam sebagaimana dahulu kita belajar berbicara. Ya, walaupun tidak mudah, belajar diam itu tidak mudah. Apalagi kalau andai kata ego kita masih kuat, lalu ada orang mengajak kita berdebat, ada orang berbeda paham dengan kita langsung, padahal perbedaannya perbedaan ringan, perbedaan yang tidak berat, perbedaan yang tidak, katakanlah tidak besar, ya tapi mudah. Apalagi ini masalah-masalah dunia, masalah bola misalnya, siapa orang ya berpegang kepada klub mana, wah dia nggak mau diam. Padahal itu nggak ada gunanya dilawan juga. Apalagi politik, ya, masalah ekonomi, ya karena orang banyak nyamber itu karena tadi tidak bisa menjaga diri untuk berbicara. Makanya belajar diam, apalagi ini ya sesuatu yang tidak berguna buat kita, tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk kita. Ya mudah-mudahanlah apa yang dijelaskan di sini ya bisa kita pahami dan kita bisa mendapatkan faedah ataupun hikmah dari apa yang barusan dibacakan, dari apa yang dijelaskan. Ya mudah-mudahanlah khususnya untuk saya ya sebagai seorang dairah misalnya sedikit memiliki ilmu ya untuk senantiasa belajar diam, belajar untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berdebat, ya begitu juga untuk anak-anak saya, ya mentu saya, pokoknya keluarga saya dan semua jamaah kaum muslimin, ya hendaklah mereka menjaga diri, memelihara diri, ya dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak berguna
di antaranya adalah berdebat, baik itu masalah-masalah dunia atau juga masalah agama. Kecuali kalau memang dibutuhkan debat selama untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran, selama mencari kebenaran, bukan untuk mencari menang dan kalah. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan diakhiri dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك